Informatif minggu pertama. Pertama, Sosial informatif. Sosial informatif adalah bidang yang mempelajari hubungan antara teknologi dan masyarakat. Jadi kita tuh bukan cuma belajar tentang cara kerja komputer atau internet, tapi juga gimana sih teknologi ini itu membentuk cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi. Untuk teknologi itu sendiri itu tidak netral, karena di baliknya itu selalu ada nilai, norma, dan kepentingan manusia. Konsep ini itu pertama kali dipopulerkan oleh Rob Klein, yang menekankan bahwa teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Nah, ciri khas dari sosial informatif adalah dapat melihat teknologi dan manusia itu sebagai satu kesatuan, sebagai sistem yang saling terhubung. Jadi, bukan hanya teknologi yang mengubah masyarakat, tapi masyarakat juga ikut andil dalam membentuk teknologi. Selain itu, sosial informatif juga menekankan pada aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam penggunaan teknologi informasi. Contohnya bisa kita lihat dalam platform Facebook ya, bahwa banyak dari kita sebagai pengguna itu tidak sadar kalau misalnya data kita itu dikumpulkan oleh mereka dan dianalisis. Karena setiap platform itu punya aturan dan privacy yang berbeda, jadi diusulkan kalau misal adanya sistem opt-in atau izin dulu. Tapi hal ini tuh sulit diterapkan karena untuk bisnis seperti ini itu tergantung pada iklan yang memang butuh data pengguna. Oke, di sini kita bisa bertanya, apakah teknologi yang mengubah kita atau kita yang membentuk teknologi? Terus, kalau misal privasi itu dianggap penting, kenapa banyak orang tetap mau berbagi data demi kenyamanan dan layanan yang gratis? Dan apakah pengalaman pengguna di Indonesia itu sama dengan pengalaman pengguna di negara-negara barat, seperti Amerika ataupun Eropa? Pernyataan pertanyaan ini itu menunjukkan pentingnya kita dalam berpikir kritis. Ya, tantangan sosial informatik itu ada beberapa. Yang pertama, bagaimana menghubungkan ilmu komputer dan ilmu sosial agar analisisnya itu seimbang. Yang kedua, menghindari bias. Misalnya, anggapan bahwa semua orang itu memiliki privasi yang sama pentingnya. Dan yang ketiga itu memahami perbedaan konteks global. Karena pengguna teknologi di Indonesia tentu berbeda dengan pengguna teknologi di negara barat. Dan kesimpulan dari materi di minggu pertama adalah sosial informatif itu membantu kita dalam melihat teknologi secara kritis. Kita harus bertanya, siapa sih yang diuntungkan, siapa sih yang dirugikan, dan mengapa? Apa alasannya? Jadi bukan hanya tentang apa aja yang bisa dilakukan oleh teknologi, tapi juga bagaimana dampaknya terhadap kita sebagai masyarakat. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi untuk ke depannya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Aditya Yuda yang akan membawakan materi ketiga. Jadi setelah materi pertama, kita membahas apa itu sistem informatik, lalu pada materi kedua, kita sudah belajar tentang sosial media dan bagaimana strategi marketing yang tepat. Sekarang, kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan marketing tersebut di dalam sebuah toko online. Jadi pada sesi kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, mulai dari sistem pembayaran,
Contohnya seperti menggunakan PayPal atau alternatifnya. Lalu selanjutnya ada platform dasar untuk membuat sebuah website, yaitu di sini kita akan membahasnya menggunakan WordPress. Lalu juga plugin untuk menggunakan eh, membuat website menjadi toko online, yaitu di sini kita menggunakan WooCommerce, hingga pentingnya tampilan dan bagaimana menciptakan pengalaman yang baik bagi pelanggan di toko online kita. Oke, eh, poin pertama yaitu hal yang cukup krusial, yaitu sistem pembayaran. Di sini kita menggunakan PayPal. Jadi apa sih itu PayPal? PayPal ini eh, metode pembayaran yang sudah ada sejak tahun 1998. PayPal telah memberikan konsumen cara alternatif melakukan pembelian serta mengirim dan menerima uang secara online bisa lintas negara. Pada dasarnya, PayPal ini memungkinkan kita membayar sesuatu secara online menggunakan rekening bank ataupun kartu. Nah, lalu mengapa sih menggunakan PayPal gitu ya? Nah, PayPal ini eh, menjamin keamanan dan juga kemudahan kita. Jadi keamanan di sini, misalnya nih, kita menggunakan kartu debit atau kredit secara langsung di berbagai website, itu penjual kadang bisa melihat informasi, bisa mengakses informasi pembayaran kita. Nah, PayPal ini berfungsi sebagai perantara memberikan lapisan perlindungan tambahan dan memastikan bahwa penjual tidak akan pernah melihat data sensitif kita secara langsung. PayPal juga memberikan fitur keamanan canggih seperti enkripsi data, lalu ada login yang berlapis ya, login berlapis dan konfirmasi email untuk setiap transaksi. Lalu PayPal ini juga menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Di PayPal kita bisa menghubungkan rekening lokal, rekening Indonesia sehingga kepemilikan kartu kredit tidak lagi menjadi syarat utama dalam melakukan pembayaran internasional. Kita cukup mengingat login PayPal kita dan kita bisa eh, bertransaksi tanpa harus mengetik ulang detail kartu kita setiap kita berbelanja di web-web internet gitu ya. Lalu PayPal ini sebenarnya bukan satu-satunya pilihan ya terutama di Indonesia. Ada banyak alternatif lain di Indonesia yang bisa kita integrasikan ke toko online kita melalui apa yang disebut dengan payment gateway. Contohnya adalah Midtrans dan juga Sendit gitu yang cukup terkenal di Indonesia. Keduanya memungkinkan toko kita menerima berbagai jenis pembayaran, mulai dari transfer bank, kartu kredit, debit, hingga e-wallet yang populer di Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Namun untuk skala internasional, PayPal ini memang yang paling mudah dan fleksibel digunakan di Indonesia dan legal. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu WordPress itu ya. Eh, WordPress ini adalah sebuah Content Management System atau CMS yang bersifat open source, yang memungkinkan penggunanya untuk membangun website dan blog secara dinamis. WordPress ini adalah sistem blogging paling populer di dunia saat ini. Keunggulan utamanya adalah kemudahan dalam update, lalu kemudian dalam maintenance-nya atau perawatan gitu ya, dan pengelolaan seluruh website dan kontennya. Lalu, apa itu WooCommerce? Nah, jika WooCommerce tadi rumahnya, maka untuk mengubahnya menjadi toko, kita memerlukan alat tambahan nih, teman-teman. Alat tambahannya yaitu WooCommerce. WooCommerce ini adalah sebuah solusi untuk membuat e-commerce secara mudah gitu ya. E-commerce bahkan bisa dari skala kecil ke skala besar. Dan terutama eh, WooCommerce ini open source, jadi bisa digunakan secara gratis juga dan dibangun di atas WordPress. Dengan WooCommerce ini, kita bisa meningkatkan pendapatan gitu ya. Karena checkout-nya eh, pengguna yang akan checkout itu gampang banget. Jadi konversi dari pengunjung ke pembelinya bisa tinggi. Lalu di WooCommerce ini kita juga bisa membuat etalase yang menarik gitu, yang sesuai dengan brand kita. Lalu di WooCommerce kita juga dapat menjual berbagai jenis barang, mulai dari produk fisik, produk digital, produk yang mempunyai banyak variasi, hingga produk afiliasi. Bahkan kita juga bisa menjual produk yang eh, bersifat langganan, subscription gitu, pemesanan, booking gitu ya, atau juga membership, keanggotaan.
Lalu eh, karena WooCommerce ini dibangun di atas WordPress, maka ada fitur unggul gitu ya. Ada keunggulan yang dibawa dari WordPress, yaitu SEO yang membantu kita muncul di peringkat atas di saat kita searching di pencarian internet gitu. Entah itu Google, Yahoo, dan lain-lain. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ada gambar yang menjelaskan beberapa fitur fundamental dari WordPress yang juga menjadi kekuatan bagi WooCommerce. Di antaranya adalah sistem modular yang bisa kita tambah plugin untuk menunjang sistem tambahan. Lalu kemampuan menjual apa saja, platform yang dipercaya jutaan orang, tidak ada batasan pengembangan, fokus pada konten untuk mendevelop SEO, dan didukung oleh komunitas global yang sudah sangat kuat. Lalu selanjutnya eh, e-commerce theme. E-commerce theme ini untuk membuat tampilan yang menarik gitu ya. Kita perlu membuat kita tidak perlu membuat semuanya dari awal. Cukup kita cari saja di e-commerce theme. Ada beberapa e-commerce theme. Pertama, itu adalah kumpulan tema dari WordPress.org. Di sana ada ribuan tema gratis yang bisa langsung kita pakai. Kedua, ada marketplace premium seperti ThemeForest atau WooCommerce Store resmi. Tempat menjual tema-tema dengan fitur yang lebih canggih. Nah, apakah gratis atau berbayar? Jawabannya ada keduanya. Ada tema yang sepenuhnya gratis, cocok untuk kita yang baru memulai gitu ya. Ada juga tema premium gitu yang menawarkan desain lebih eksklusif. Banyak juga yang menggunakan model freemium. Jadi ada versi gratisnya, namun untuk upgrade ke versi Pro kita perlu berbayar untuk membuka fitur yang lebih lengkap. Lalu selanjutnya adalah creating online store. Setelah platform dan tampilan kita siap ya, kita menggunakan WordPress dan WooCommerce sampai kita sudah siap ini digunakan, kita perlu memahami pola pikir konsumen. Banyak konsumen tidak suka mencari-cari barang tanpa arah gitu, karena mereka tidak sabaran dan terburu-buru. Nah, saat mereka tiba di toko kita, banyak dari mereka sudah tahu apa yang ingin mereka beli atau mereka cari. Mereka hanya perlu menemukan dan membayar dengan cepat. Ini artinya toko online kita harus memiliki navigasi yang jelas, fitur pencarian yang oke, dan fitur checkout yang simple. Nah, branded di sini ada branded social experience. Brand experience ini berfokus pada persepsi, personalisasi, dan partisipasi yang membangun citra sebuah brand. Sedangkan customer experience lebih teknis. eh, ini ada seperti produk, fitur, dan harga. Tujuan utama kita adalah menyelaraskan keduanya untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang baik, konsisten, dan memperkuat citra brand kita. Nah, sebagai kesimpulan, untuk mengimplementasikan marketing di toko online secara efektif, kita memerlukan fondasi yang kokoh, mulai dari memilih metode pembayaran yang aman dan memahami struktur biayanya juga, baik itu PayPal maupun alternatif itu kita harus memahami berapa potongannya dan lain-lain. Lalu kita juga eh, membangun toko di atas platform fleksibel seperti WordPress dan WooCommerce yang mudah digunakan dan cepat implementasinya. Lalu kita menggunakan desain yang menarik dengan tema yang sesuai dengan brand kita sendiri, hingga memahami perilaku pelanggan dan menciptakan pengalaman brand yang menyeluruh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Ferdianto dari Grup 9 Sosial Informatik. Kali ini saya akan menerangkan terkait week 2, yaitu Digital Consumers. Hasil pembelajaran dari week 2 adalah menjelaskan informatika sosial dan strategi pemanasaran media sosial, di mana outline materinya adalah yang pertama, pengantar pemasaran media sosial, dua, bagaimana media sosial akan mempengaruhi media pemasaran, tiga, evolusi dan perubahan dalam pemasaran media sosial, empat, membangun komunitas, lima, mengubah audiens menjadi pengguna,
6. Masa depan CRM sosial. Pengenalan pemasaran media sosial. Perilaku konsumen digital semakin kompleks akibat perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial. Digital natif atau generasi Y yang lahir tahun 1978 sampai dengan 1994 menjadi segmen pasar penting karena melek teknologi, aktif dalam aktivitas online, serta memiliki daya beli pasar yang besar. Penggunaan media sosial oleh generasi ini terus meningkat, menjadikan sarana utama untuk membangun hubungan. Dalam komunitas visual atau virtual, faktor kepercayaan sangat berpengaruh pada keterlibatan dan ketersediaan pengguna berbagi informasi. Strategi e-commerce penting karena meskipun biaya yang awalnya rendah, akses mudah, dan potensi keuntungan besar, membuat banyak orang tergiur untuk langsung menjual produk mereka secara online. Tanpa perencanaan yang matang, bisnis hanya berjangka pendek. Rencana strategis membantu menentukan cara terbaik memasarkan produk, menilai kesesuaian produk untuk dijual online, serta menghindari pemborosan waktu dan biaya pada barang yang sebenarnya tidak diminati oleh pasar. Bagaimana media sosial akan mempengaruhi media pemasaran? Media sosial tidak sekedar sarana interaksi, melainkan telah mengubah cara bisnis bekerja dan mempengaruhi keputusan pelanggan. Dampaknya terlihat dalam hilangnya batas segmentasi tradisional, karena produk ini dapat menjangkau pasar global dengan biaya terjangkau. Kemudahan produsen memasarkan secara luas, serta munculnya kecanduan media sosial yang menimbulkan tantangan baru. Selain itu, media sosial mendorong pertumbuhan komunitas virtual lintas geografis, memberi individu kesempatan membuat saluran sendiri, menjadikan pengguna sebagai produsen sekaligus pemotor melalui co-creation. Namun juga memunculkan resiko penyimpangan dan masalah keamanan akibat kebebasan yang berlebihan. Memilih platform periklanan yang tepat di masa kini memang membingungkan. Ada banyak pilihan periklanan yang tersedia untuk merek yang dapat dipromosikan, seperti media cetak, televisi, radio, iklan luar ruang, dan tentu saja internet. Media tradisional telah berkontribusi pada ribuan bisnis selama beberapa dekade. Dengan bantuan internet, semua orang dapat memanfaatkan media sosial, pemasaran konten, pemasaran mesin pencarian, dan metode pemasaran online lainnya. Periklanan tradisional mencakup media cetak, televisi, radio, dan billboard yang terbukti efektif dalam menjangkau audiens luas serta mendukung citra merek. Namun kelemahannya adalah biaya yang tinggi, sulit melacak konversi, bersifat satu arah dan cenderung memaksa. Sebaliknya, pemasaran media sosial memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dengan biaya lebih murah, mampu meningkatkan kesadaran merek, mendukung peringkat mesin pencarian, serta memungkinkan interaksi dua arah yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Meski demikian, tantangan pemasaran media sosial adalah sulitnya mengukur return of investment yang secara pasti, namun tetap menjadi strategi yang lebih fleksibel dan relevan dibanding dengan metode tradisional. Evolusi dan perubahan dalam pemasaran media sosial. Media sosial mengubah komunikasi pemasaran dari satu arah menjadi interaktif dan real-time, menggeser kekuasaan dan institusi ke individu. Konten membuat pengguna lebih dipercaya dan berpengaruh pada keputusan pembeli, sekaligus membuka peluang bagi merek untuk membangun ikatan, advokasi, serta loyalitas pelanggan. Namun, efektivitasnya tetap tergantung pada konteks yang tidak terlalu lebih unggul dari media tradisional. Membangun komunitas. Media sosial memungkinkan siapa saja membagikan pendapat dengan mudah dan menjangkau audiens luas, termasuk memberikan peluang bagi bisnis untuk membangun komunitas dan merespon komentar secara real-time. Namun, sifatnya yang publik dan tidak terstruktur membuat percakapan dapat menjadi pedang bermata dua, karena satu tanggapan negatif yang viral berpotensi merusak reputasi dan nilai perusahaan dalam waktu singkat. Mengubah audiens menjadi pengguna. Media sosial aktif untuk memasarkan brand dan memperluas jangkauan audiens. Namun banyaknya pengikut tidak menjamin penjualan jika interaksi rendah. Kunci utamanya adalah engagement.
karena tingkat keterlibatan yang tinggi dapat mengubah pengikut menjadi pelanggan loyal. Untuk mencapainya, brand perlu menerapkan strategi konten seperti mengenali target audiens, membangun hubungan emosional, melibatkan audiens dalam konten, berbagi informasi bermanfaat, menggunakan visual menarik, memantau tren melalui metrik, serta memanfaatkan fitur media sosial. Masa depan CRM sosial. Hubungan antar merek dan pelanggan terbentuk melalui rangkaian interaksi berulang, baik dalam bentuk pengalaman merek, percakapan langsung, maupun komunikasi di media sosial, yang seringkali bersifat hybrid dan omnichannel. Proses ini bisa menghasilkan hubungan positif ataupun negatif, tergantung pada kualitas interaksi. Namun, kompleksitas meningkat karena konsumen kini menuntut respon yang cepat, relevan, dan mampu menyelesaikan masalah secara efektif. Masa depan CRM sosial akan terus berkembang seiring media sosial. Meskipun tidak pernah sempurna, karena selalu ada penilaian positif maupun negatif, serta potensi manipulasi, seiring waktu, kejenuhan pengguna terhadap media sosial juga bisa terjadi, sehingga diperlukan solusi baru. Salah satu alternatifnya adalah percakapan yang terus-terusan, yang memungkinkan merek dan konsumen berinteraksi dengan cara yang lebih alami, jelas, cepat, dan sesuai konteks layanan komunikasi antar teman atau kolega. Berikut beberapa referensi yang diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Putasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang the online store dalam konteks social informatics. Toko online menjadi salah satu tren paling penting dalam era digital karena mampu mengubah cara masyarakat berbelanja dan cara bisnis beroperasi. Situs belanja online menyediakan berbagai macam barang, mulai dari kualitas tinggi hingga menengah, sesuai kebutuhan masyarakat. Menariknya, toko online tidak memiliki batasan nasional maupun internasional, sehingga bisa menjangkau pasar global. Dalam ekosistem ini, konsumen berada di posisi yang lebih menuntut, sementara pemasok tidak lagi dominan. Selain itu, toko online juga membuka peluang kerja yang lebih luas dalam sektor digital dan e-commerce. Online store with WordPress. WordPress merupakan salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk membangun website termasuk toko online. WordPress menyediakan banyak tema gratis maupun berbayar seperti EasyShop, kemudian yang memudahkan pengguna membuat tampilan toko yang menarik dan profesional. Dengan kemudahan penggunaannya, WordPress dapat digunakan baik oleh pemula maupun profesional. Online store with WooCommerce. Bagaimana cara membuat website e-commerce menggunakan WooCommerce? Jadi yang pertama dilakukan setting hosting dan domain, kemudian dilakukan setting email khusus, kemudian dilakukannya install WordPress dan WooCommerce. Kemudian yang keempat yaitu kustomisasi toko, kemudian pasang tema dan template, kemudian konfigurasi awal dari WooCommerce-nya sendiri, kemudian atur halaman toko, dan yang terakhir website sudah dikustomisasi sesuai kebutuhan. Yang kemudian adalah launching online store. Setelah toko siap, langkah berikutnya adalah meluncurkannya. Proses ini meliputi pengisian produk, pengaturan metode pembayaran, pengujian transaksi, hingga memastikan keamanan data pelanggan. Dengan persiapan yang baik, toko bisa dipublikasikan atau diluncurkan kepada masyarakat secara luas. Examine online store, yaitu mengevaluasi toko online. Nah, di sini ada beberapa gambar terkait evaluasi toko.
Jadi, mengevaluasi toko online adalah bagian penting untuk melihat apakah strategi penjualan kita itu berhasil atau tidak. Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis performa penjualan, pengalaman pengguna, serta produk apa aja yang paling diminati. Dengan evaluasi ini, bisnis bisa terus memperbaiki layanan dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Kemudian ada Google Analytics. Berikut ada tampilan untuk membuat Google Analytics-nya. Jadi Google Analytics itu apa sih? Google Analytics adalah alat analisis data yang dapat membantu para penjual atau kita untuk memahami perilaku pengunjung website. Melalui akun Google Analytics, kita bisa melacak jumlah pengunjung, asal pengunjung, sehingga pola pembelian orang-orang. Data ini sangat berguna untuk mengambil keputusan strategis dalam pengembangan toko online dan strategi pemasaran. Ini bisa untuk create akun analisisnya, ini bisa memilih antara website atau mobile apps, kemudian ada form-form lanjutan lainnya. Tuh. Kesimpulannya, toko online tidak hanya dapat memudahkan konsumen berbelanja, tetapi juga memberikan peluang besar bagi bisnis dan tenaga kerja digital. Dengan memanfaatkan platform seperti WordPress, WooCommerce, dan dukungan analisis data melalui Google Analytics, bisnis dapat tumbuh lebih cepat dan tepat sasaran. Begitu penjelasan toko online dalam konteks sosial informatics dari saya. Terima kasih.